Shalom, salam sejahtera untuk Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur pagi hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita merenungkan betapa besar kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Hari ini adalah hari yang istimewa untuk kita semua anak-anak Tuhan dimanapun kita berada. Karena hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh mengenang penyaliban Tuhan Yesus di kayu salib, pengorbanannya yang agung dan luar biasa untuk menebus dosa saudara dan saya, untuk menebus kesalahan kita, dan kita memperoleh satu anugerah yang luar biasa. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di hari yang spesial dan istimewa ini. Mari kita mau persiapkan hati kita, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau sudah mati di kayu salib, mengorbankan dirimu Tuhan, menyerahkan nyawamu menjadi tebusan untuk kami manusia yang berdosa. Tuhan, layakkan kami hari ini untuk boleh mengenang kembali pengorbanan Tuhan yang agung dan mulia bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada kesempatan yang indah ini terambil dari Injil Lukas pasal 23 ayat 33 sampai ayat yang ke-43. Firman Tuhan hari ini saya memberi tema yaitu Dia mati agar aku hidup. Yesus mati agar saya dan saudara hidup. Ini adalah sungguh luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa, saudara? Saya mengibaratkan seperti bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang harusnya dihukum. Kita mengalami pelanggaran. Saudara dan saya orang-orang yang melanggar. Ya. Tetapi Tuhan rela menggantikan kita menjadi orang yang dihukum karena pelanggaran-pelanggaran kita. Yesus mati di kayu salib bukan karena dosa Tuhan Yesus, bukan karena kesalahan Tuhan Yesus, tetapi karena dosa saya dan saudara. Saudaraku yang terkasih, sungguh hal ini merupakan satu kebahagiaan untuk kita. Karena kita yang harusnya mengalami kematian, tetapi Yesus yang rela menggantikan saudara dan saya untuk mati di kayu salib. Tetapi justru kematian Yesus inilah, saudara, menjadi jalan untuk kita memperoleh kehidupan yang kekal, memperoleh jaminan hidup bersama Tuhan di surga. Karena apa? Karena Tuhan sudah mengalahkan maut. Karena kematian yang menjadi ketakutan, menjadi musuh terbesar manusia, itu sudah dipatahkan sengatnya, dipatahkan kuasanya oleh kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 55 sampai 57 dikatakan, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita." Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasihi. Kalau kita boleh mengalami kemenangan di dalam kematian Tuhan Yesus, kita tidak lagi hidup di dalam ketakutan dan bayang-bayang maut. Bayangkan kita hidup dalam anugerah Allah. Firman Tuhan hari ini dalam Injil Lukas memperlihatkan kepada kita bagaimanakah Yesus mengalami setiap proses yang melelahkan, proses yang menyakitkan, proses yang menguras tenaga, menguras pikiran, menguras perasaan, dan menguras seluruh kehidupannya. Sebelum disalibkan, Yesus harus diperhadapkan di mahkamah agama. Yesus harus dibawa ke hadapan Pilatus. Yesus harus diperhadapkan ke Herodes, dan akhirnya Dia disalibkan. Bahkan sebelum disalibkan, saudara, Tuhan Yesus mengalami penyiksaan yang luar biasa. Penyiksaan yang harusnya itu kita alami. Penderitaan yang harusnya itu kita alami sebagai akibat dari dosa. Tetapi Yesus
melakukannya untuk saudara dan saya. Dia disiksa, dia diludahi, dia dicambuk, dia harus memikul salibnya dengan jalan salib yang begitu dahsyat dan menyakitkan. Ini dipilih oleh Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jalan salib dan jalan penderitaan itu seharusnya saudara dan saya yang menjalaninya. Tetapi sudah diambil oleh Tuhan Yesus agar kita yang percaya kepadanya memperoleh jaminan keselamatan. Oh, sungguh luar biasa. Hari ini Yesus menunjukkan satu pengorbanan yang luar biasa untuk saudara dan saya. Seluruh orang percaya memperingati, bersyukur kepada Tuhan karena kehidupan kita memiliki pengharapan dan jaminan di dalam Tuhan. Karena Yesus sudah rela mati, berkorban untuk saudara dan saya. Mari merenungkan peringatan Jumat Agung hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan, dengan mengingat kembali bahwa kematian Tuhan Yesus Kristus adalah kematian yang istimewa. Bukan kematian yang biasa, bukan kematian yang pada umumnya, tetapi kematian yang istimewa. Mengapa kematian Yesus menjadi kematian yang istimewa, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Yang pertama, karena kematiannya menunjukkan kasih Allah yang besar kepada umat manusia. Kematian Yesus menunjukkan betapa Yesus sangat mengasihi saudara dan saya. Yesus tidak ingin bahwa saudara dan saya mengalami kematian yang kekal. Oleh sebab itu Allah Bapa memberikan anaknya yang tunggal menjadi tebusan untuk dosa-dosa kita. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah bukti kasih Allah yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Kasih Allah dalam pengorbanan Yesus sungguh sangat jelas, saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti tertulis dalam Injil Lukas pasal 23 ayat yang ke-34. Ketika Yesus berkata, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara, kalau manusia pada umumnya, saudara, dalam kondisi menderita, kita tidak lagi kepikiran untuk mendoakan orang lain, betul? Ya, dalam kondisi kesusahan, ya, ketika kita susah, nggak mungkin kita bisa mendoakan orang lain. Yang ada adalah kita seringkali hanya fokus kepada diri kita sendiri. Tetapi inilah Tuhan mengajarkan kasih yang luar biasa, bahwa di tengah penderitaan, di tengah kesusahannya, di tengah kondisi kritis dalam hidupnya, Yesus justru melihat kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Meski dalam kondisi sekarat, sakit yang begitu dahsyat, karena tangan dan kakinya dipaku dan tubuhnya ditegakkan di kayu salib, Yesus dengan sisa-sisa tenaganya masih bisa mendoakan orang-orang yang sudah menyalibkan dan bahkan mengolok-olok dirinya. Saudaraku yang dikasihi, sungguh inilah kasih yang begitu luar biasa. Ini kasih yang begitu besar, kasih yang tidak pudar. Demikian juga kiranya kasih yang kita miliki, yaitu kasih yang tetap rela berkorban demi orang lain, kasih yang tulus mendoakan orang yang berbuat jahat kepada kita, kasih yang terus mau menjadi berkat bagi sesama kita. Inilah saudaraku yang terkasih, kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Dan kita pun harus mengasihi seperti Yesus, karena Yesus sudah mengasihi hidup kita dengan nyawanya. Mari terus mengasihi di tengah kesulitan hidup, tetap memberi meski kita tidak berlebih, dan tetap sabar meskipun di masa-masa yang sangat sukar ini. Saudaraku, kasih Allah, ya, kematiannya membuktikan betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita. Dan yang kedua, kenapa kematian Yesus menjadi kematian yang istimewa? Yang kedua, karena kematiannya menghapuskan dosa kita semua. Kematian Yesus di kayu salib sungguh sudah membayar lunas hutang dosa kita.
dan kita disucikan, dikuduskan di dalam kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Yesus disalibkan, dia disalibkan dengan dua orang penjahat yang berada di sebelahnya. Ya, penjahat yang disalibkan itu memang wajar karena dia disalibkan sebagai upah, ya, dari kejahatan yang dia lakukan. Tetapi di sini saudara, Yesus dibuat seolah-olah menjadi salah satu dari dua penjahat itu. Bahkan dia menjadi juga orang yang jahat, ya, dibuat menanggung kejahatan-kejahatan kita. Seorang penjahat di sebelah Yesus berkata, ya, kepada Yesus dalam Injil Lukas tadi saudara, ayat yang ke-39, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Seolah-olah penjahat ini merasa bahwa Yesus juga harus menerima upah, ya, bahwa ketika dia disalib itu karena kejahatan Yesus, ya. Penjahat ini tidak menyadari bahwa dia adalah orang yang sungguh jahat, sungguh berbuat dosa, dan memang dia layak untuk dihukum, disalibkan. Tetapi tidak demikian dengan Yesus. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, seorang penjahat yang ada di sebelah Yesus, ya, penjahat yang lain, dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Saudara, penjahat yang satunya ini merasa bahwa dia memang saya sudah seharusnya dihukum sebagai bagian dari dosa saya. Tetapi Yesus bukanlah penjahat. Oleh sebab itu dia dengan sisa-sisa tenaganya di akhir hidupnya, di detik-detik terakhir hidupnya, dia mau berkata, Yesus, kalau engkau datang sebagai raja, ingat aku, ya. Penjahat ini berkata, ingat aku, bukan selamatkan aku, hanya ingat aku Tuhan, aku orang yang berdosa ini. Dan Yesus berkata, ya, kepada penjahat itu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ini janji yang sungguh indah dan luar biasa bagi setiap orang yang mau membuka hatinya, membuka hidupnya untuk menerima kasih dan anugerah Allah di hari yang sungguh istimewa buat kita orang-orang percaya, yaitu hari di mana Yesus menyatakan kasih yang luar biasa. Dia berkorban, menyerahkan nyawanya menjadi tebusan untuk dosa-dosa kita semua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesaya pasal 1 ayat yang ke-18 ini kiranya boleh menguatkan kita. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudara yang terkasih, kekayaan duniawi bisa kita cari, kenyamanan hidup bisa kita usahakan, tetapi sumber kebahagiaan adalah hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sukacita kita adalah karena dosa kita sudah diampuni, sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Dan harta terbesar yang kita miliki adalah ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus dan memperoleh jaminan kehidupan, baik di masa sekarang, kehidupan di masa kini, dan juga kehidupan di masa yang akan datang, kehidupan kekal bersama Bapa di surga. Mari saya mengajak kita semua di momen hari yang spesial ini, peringatan Jumat Agung, peringatan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kita. Mari kita membuka hati kita masing-masing dan izinkan Tuhan menyucikan, menguduskan, dan memurnikan pikiran kita dengan darahnya yang kudus. Amin. Selamat memperingati Jumat Agung, dan mari kita menjadi pribadi yang semakin berkenan dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengorbanan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau sudah rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Dan kami mau membuka hati kami, ya Tuhan, untuk sungguh-sungguh dibaharui, untuk sungguh-sungguh dipulihkan setiap kehidupan kami. Engkau memurnikan setiap pikiran dan hati kami, sehingga kehidupan kami semakin layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu, ya Tuhan, yang sungguh agung dan mulia. Engkau sudah menyembuhkan
kami masing-masing orang-orang yang berdosa. Engkau sudah menanggung dosa kami, menyembuhkan penyakit kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang penuh dengan pengharapan di dalam kasih karunia Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan yang mendengar firman Tuhan hari ini, dimanapun mereka berada. Sungguh berkat kasih karunia-Mu melimpah atas kehidupan mereka, dan biarlah di dalam memaknai Jumat Agung hari ini, kehidupan mereka juga semakin dipulihkan oleh Tuhan dan semakin menyadari bahwa hidup mereka sampai hari ini adalah hanya karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah berkat kasih karunia damai sejahtera Bapa di surga, keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan di dalam kami, dan juga penyertaan Roh Kudus kiranya terus akan menyertai, memberkati saudara sekalian dimanapun saudara berada, mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.